Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk kembali hadir di Brevet Pajak dari Bicara Pajak. Di materi kali ini kita masih akan membahas tentang PPh orang pribadi gitu. Nah, kalau yang pertemuan kemarin di hari Sabtu kemarin kita sudah membahas banyak hal ya tentang apa itu subjek pajak orang pribadi, objeknya apa saja, kemudian terkait PTKP dan juga penghitungan kalau kita menggunakan yang mekanisme umum atau yang menggunakan pembukuan. Di situ kita belajar tentang koreksi fiskal, tentang apa saja biaya-biaya yang boleh dikurangkan dengan yang tidak boleh dikurangkan. Dan untuk nanti lebih jelasnya terkait koreksi fiskal, itu biasanya nanti akan dibahas lebih detail lagi, itu ada di materi PPh Badan maupun di akuntansi pajak. Karena di situ berhubungan langsung dengan PPh Badan. Karena kalau di PPh Badan, itu pasti nanti akan ada koreksi fiskalnya, ada adjustment antara pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan akuntansi dan eh, nanti ketika di-convert atau dipindahkan ke fiskal, itu pasti nanti akan ada koreksi. Karena kalau kita belajar tentang koreksi fiskal, itu nanti ada yang namanya beda tetap dan beda waktu. Ada yang non-deductible expense atau biaya yang boleh dikurangkan dengan deductible expense, biaya-biaya yang boleh dikurangkan. Nanti kita akan belajarnya di PPh Badan. Insya Allah minggu depan ya berarti. Nah, melanjutkan materi yang kemarin, kita masih di PPh orang pribadi, dan kali ini yang akan kita pelajari adalah penghitungan mekanisme yang kedua, yakni berkaitan dengan kalau misalkan kita menggunakan norma penghitungan gitu. Nah, saya akan share screen seperti yang materi. Ini materinya masih sama ya, dari yang saya bagikan kemarin. Baik. Nah, kita akan belajar mengenai ini cara penghitungan secara norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN gitu. Jadi kalau kalau kita flashback kemarin, jadi kalau kita pakai pembukuan itu kan untuk omset orang pribadi di atas 4,8 miliar. Dia wajib pembukuan. Dia wajib membuat laporan keuangan. Paling tidak dia harus mencatat berapa pendapatan dia harus mencatat berapa biaya-biaya yang terkait dengan usahanya. Nah, kalau di norma ini dia lebih sederhana gitu. Dia dia ikut sama aturan dari pemerintah, aturan dari DJP, dia ikut kira-kira kalau misalkan pendapatan kotor saya sekian, maka penghasilan bersih saya sekian. Penghasilan bersih saya atas usaha ini itu nanti akan ada persentasenya. Nah, persentase inilah yang dimaksud dengan norma penghitungan. Jadi misalkan katakanlah kalau saya sebagai dokter, kira-kira kalau dokter ini penghasilan bersihnya, norma saya berapa sih? Misalkan kalau omset saya setahun katakanlah 1 miliar, berapa sih penghasilan bersih saya setahun? Misalkan kalau saya pengacara, kira-kira berapa sih setahun saya? Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan norma gitu. Jadi sudah ada aturannya di sini. Norma penghitungan itu bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, namun mengajukan pemberitahuan ke DJP untuk menggunakan norma. Maka penghitungan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan di Per 17 tahun 2015. Nah, ini adalah dasar hukum dalam penetapan norma tadi gitu. Jadi, kalau kita mau melihat misalkan katakanlah norma saya berapa sih? Kalau misalkan atas usaha ini, kira-kira benchmarknya normanya berapa? Nilai bersihnya kira-kira berapa? Itu ada di Peraturan Dirjen Pajak tahun 2017, eh, nomor 17 tahun 2015 gitu. Itu yang terkait dengan norma tadi ya, tarifnya tadi gitu. Berikutnya, definisi norma tadi itu ya, norma penghitungan penghasilan neto adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam menghitung penghasilan netonya, dalam menghitung penghasilan bersihnya. Jadi kalau perbedaannya antara dengan yang pembukuan kemarin, kalau pembukuan itu kita sendiri yang menentukan. Kira-kira saya labanya berapa sih? Pendapatan bersih saya berapa sih? Misalkan contohnya kemarin katakanlah
em, Tuan Aditama kemarin yang janji hati kemarin omset 15 miliar. Dari omset 15 miliar ini, kira-kira keuntungan bersih saya berapa? Berapa ratus juta atau berapa miliar? Itu wajib pajak sendiri yang menghitung. Self assessment sendiri mereka. Nah, tapi di Norma ini agak berbeda. Di Norma itu dia menggantungkan di per tadi, menggantungkan kira-kira kalau usaha saya ini misalkan katakanlah tadi ya dokter gitu. Omset saya dari apa misalkan dari buka praktek, kerja di rumah sakit, kemudian yang sejenisnya gitu ya. Nah, kira-kira misalkan dalam 1 tahun terkumpulnya 1 miliar gitu. Nah, atas 1 miliar ini nanti otomatis langsung dihitung pakai norma, pakai tarif. Oh, kalau dokter di Jakarta ini sekian persen. Oh, kalau dokter di Bandung ini sekian persen. Dokter di Cirebon, dokter di Balikpapan itu nanti berbeda tarifnya gitu. Sedikit berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Itulah yang pakainya norma gitu. Jadi menghitungnya pakai tarif di sini. Nah, tadi ya tujuannya apa? Tadi jelas ya. Tujuannya adalah menyederhanakan. Jadi kalau misalkan kita nggak mau repot-repot gitu ya, ya ada plus minusnya gitu. Plus plus minusnya dari NPPN ini atau norma ini adalah ya tadi kita nggak bisa nih, kita nggak bisa benar-benar melihat berapa sih pendapatan bersih saya. Misalkan tadi dari dokter tadi ya 1 miliar omsetnya, bisa jadi penghasilan bersihnya kurang dari 50% misalkan. Bisa jadi cuma 10%, 20 dan sebagainya gitu. Jadi kelemahannya adalah dia tidak bisa menghitung secara benar atau rinci berapa sih pendapatan bersih dia. Tapi kalau keuntungannya jelas ya, lebih sederhana, lebih mudah gitu. Jadi dia nggak perlu mencatat berapa biayanya, nggak perlu nanti ada koreksi fiskal dan sebagainya gitu. Jadi di sini tidak ada koreksi fiskal. Jadi dianggap ketika kita sudah misalkan tarif bersihnya 50% ya sudah itu sudah clear. Tidak ada lagi misalkan biaya-biaya penyusutan segala macam. Sudah selesai di penghitungan norma tadi. Jadi lebih sederhana gitu. Nah, kemudian dasarnya tadi ya, dasar hukumnya itu ada di Per 17 tahun 2015 tentang norma penghitungan penghasilan neto gitu, normanya. Nah, kemudian syaratnya menggunakan norma pertama tadi ya orang pribadi. Jadi khusus orang pribadi kalau ini. Jadi kalau badan dia tidak bisa pakai norma gitu. Kenapa? Karena badan itu pasti wajib pembukuan. Jadi norma itu hanya untuk orang pribadi saja. Orang pribadi apa? Orang pribadi yang punya usaha yang atau pekerjaan bebas ya, yang omsetnya itu kurang dari 4,8 miliar gitu. Jadi kalau kurang dari 4,8 miliar, maka dia berhak untuk pakai norma. Atau kalau misalkan dia seorang karyawan gitu. Karyawan dia boleh pakai norma. Kemudian syarat yang kedua adalah wajib pajak tersebut menyampaikan pemberitahuan ke Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari sejak tahun pajak yang bersangkutan gitu. Jadi jika tidak maka wajib pajak memilih untuk menyelenggarakan pembukuan. Nah, ini biasanya yang sering terlupakan ya gitu. Walaupun pada prakteknya sebenarnya jarang juga kita harus pembukuan nih enggak gitu. Karena sekarang pun juga sudah ada PP 0,5% atau UMKM gitu. Jadi biasanya orang akan cenderung memilih untuk menggunakan 0,5% gitu. Jadi pakai norma itu biasanya khusus untuk orang-orang yang tidak boleh pakai UMKM gitu. Jadi kalau orang pribadi itu nanti ada di split ya. Ada yang boleh pakai norma, ada yang wajib pembukuan, ada yang tadi ya boleh menggunakan tarif UMKM atau yang 0,5% gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah pakai 0,5% ya sudah kita nggak perlu pakai norma lagi. Gitu. Kecuali misalkan kita punya jenis-jenis penghasilan lainnya ya gitu. Contohnya gini, nanti mungkin akan ada soalnya. Misalkan gini, katakanlah seorang dokter, dokter tersebut dia juga punya misalkan apotik, dia juga punya toko obat misalkan, atau toko baju anak misalkan. Katakanlah dia dokter kandungan, dia juga punya toko baju gitu, baju anak.
Nah, atas penghasilan-penghasilannya itu nanti akan ada jenis pajaknya juga yang berbeda. Kalau atas penghasilan dari dokter, hitungannya pakai norma, seperti ini. Atas penghasilan dari jualan bajunya, dari tokonya, itu nanti bisa jadi kenanya yang 0,5%. Gitu. Atau ya sudah, dua-duanya pakai norma yang berbeda. Gitu. Jadi norma ini tidak mesti satu ya. Tidak mesti harus tarifnya sama semua. Tergantung dari usahanya. Jadi kalau misalkan dia punya 3 usaha, misalkan yang satu dokter, yang satu jualan baju, yang satu lagi misalkan eh, produksi alat kesehatan sendiri misalkan. Nah, atas 3 hal ini, 3 usaha ini nanti tarifnya berbeda-beda. Misal dokter 50%. Dari toko baju misalkan katakanlah kalau di per 17 tadi misalkan ya 20% misalkan. Jualan obat misalkan 25% misalkan. Gitu. Jadi tetap dihitungnya masing-masing jenis usahanya. Gitu. Jadi tetap cuman tadi ya laporannya adalah 3 masa pertama. Biasanya ini disampaikan pada saat dia juga melaporkan SPT tahunan. Cuman kalau di sini 3 bulan pertama dari sejak wajib pajak yang bersangkutan. Jadi kalau SPT tahunan itu kan kita lapornya tahun kemarin ya, tahun sebelumnya gitu. Jadi biasanya di formulir SPT itu sering kita temui selain lampiran SPT-nya, selain PDF-nya ya atau Excel-nya, itu biasanya ada namanya pemberitahuan penggunaan norma, tapi pemberitahuannya adalah untuk tahun sekarang, untuk tahun berjalan gitu, bukan tahun sebelumnya. Jadi SPT-nya tahun sebelumnya, tapi atas permohonannya itu di tahun ini gitu. Kan sama ya waktunya, jangka waktunya maksimal 3 bulan. Artinya kan sampai dengan Maret gitu. Jadi biasanya sambil kita lapor SPT tahun sebelumnya, kita juga lapor untuk norma gitu. Tapi ini sering banget nanti beririsan dengan PP 23 ya, dengan yang PP 0,5% tadi, PPh 0,5%. Oke, itu ada syarat norma. Nah, yang harus diperhatikan juga, di norma nanti, di lampiran normanya, itu ada apa namanya? Ada kolom tersendiri. Paling tidak ada 3 kolom. Kolom yang pertama itu adalah untuk 10 ibu kota provinsi. Kolom yang kedua itu adalah untuk ibu kota provinsi lainnya. Dan yang kolom ketiga itu adalah untuk daerah lainnya. Nah, untuk 10 ibu kota provinsi pertama hanya 10 ya, itu yakni Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak gitu. Jadi ada 10 ibu kota. Kenapa berbeda? Kenapa ada 3 kolom? Karena bisa jadi nanti masing-masing tarifnya itu berbeda. Walaupun biasanya kadang ada yang sama ya. Misalkan katakanlah dokter, semuanya 50% misalkan. Atau pengacara, semuanya 55 atau 45 seperti itu. Tapi ada juga yang berbeda. Misalkan katakanlah kita punya usaha di Jakarta misalkan. Kemudian kita juga punya usaha di ibu kota provinsi lainnya. Misalkan eh, di kalau di sini Banten ya, Banten misalkan nggak ada gitu. Banten Banten itu kan eh, mana? Ibu kota Banten itu mana? Pandeglang ya? Atau Banten itu Serang ya? Serang. Nah, misalkan dia punya usahanya di Jakarta, di Serang, dan misalkan di Tangerang misalkan. Karena itu 3 kota ya, Jakarta, Serang, dan Tangerang. Nah, masing-masing 3 ini nanti bisa berbeda gitu. Jakarta misalkan 50, Serang itu misalkan biasanya lebih turun ya, lebih kecil. Katakanlah jadi 48, kemudian Tangerang bisa jadi misalkan jadi 45. Jadi gradual gitu. Jadi makin turun biasanya. 50, 48, 45 misalkan. Kadang nggak seperti itu gitu. Tapi ada juga yang sama gitu. Tapi ya tetap harus diingat ya, 10 ibu kota ini siapa yang mana aja. Medan, Makassar, Medan, Palembang mulai dari Sumatera sampai di daerah timur gitu. Ini besaran NPPN-nya. Nanti akan saya share lampiran atau pernya ya, jadi kita bisa saling belajar kira-kira, oh usaha saya ini normanya berapa sih? Gitu.
Nah, rumusnya itu sederhana aja. Jadi secara sederhana, rumus untuk menghitung penghasilan neto adalah sama dengan peredaran usaha setahun, kita kalikan tarif persentasenya. Gitu. Jadi tinggal kita cari aja misalkan dokter. Dokter apa? Dokter umum. Oh, tarifnya berapa? Oh, di mana? Di Jakarta misalkan. Oh, 50%. Oh, dokter ini tinggalnya di Bandung. Oh, sekian persen gitu. Gitu. Bandung, Jakarta sama ya. Kayak tadi misalkan, oh dia tinggalnya di Serang, di Tangerang, di Jakarta. Itu tiga kota yang berbeda gitu. 3 kolom yang berbeda nanti. Gitu. Jadi tinggal kita kalikan tarif aja. Setelah itu, setelah kita kalikan tarif, ya sudah semuanya akan sama gitu. Jadi sama seperti yang kemarin ya. Jadi kalau sederhananya ini adalah rumusnya. Penghasilan bruto sekian juta misalkan. Kemudian kita kalikan tarif NPPN-nya, normanya berapa. Kemudian ketemu nilai bersihnya berapa. Nilai bersihnya. Nah, ini sudah menjadi penghasilan neto fiskal gitu. Jadi sudah menjadi fiskal. Jadi kalau yang kemarin itu kan untuk menjadi fiskal di sini kan harus ada layernya banyak ya. Harus ada apa? Koreksi fiskal, koreksi positif, negatif, penyusutan segala macamnya. Nah, baru kompensasi kerugian dan sebagainya. Itu baru nanti ketemu koreksi fiskal. Kalau di norma itu langsung aja. Tarifnya berapa langsung ketemu nanti neto fiskal. Dari neto fiskal ini ke bawahnya nanti akan sama semua. Kurangkan PTKP, ketemu penghasilan kena pajak, kalikan tarif pasal 17 yang kemarin ya, yang 5, 15, 25 dan sebagainya. Dari situ kemudian kita kurangkan lagi dengan kredit pajaknya kalau ada. Kredit pajaknya pun sama ya, ada pasal 21, 22, 23, kemudian 25 dan seterusnya. Selain yang PPA final. Kemudian hasilnya PPA terutang dikurangi dengan kredit pajak adalah namanya kurang atau lebih bayar. Gitu. Jadi alurnya sama seperti yang kemarin pembukuan, hanya di bypass di sini. Jadi penghasilan bruto langsung kita kalikan tarif normanya berapa. Nah ini ya tadi catatannya, penghitungan penghasilan neto wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayahnya. Tadi ya, misalkan katakanlah dokter, prakteknya di Jakarta, kemudian dia punya usaha di Tangerang, dia juga punya usaha lagi di Banten, misalkan, di Serang gitu. Nah, 3 kota ini nanti beda-beda nanti tarifnya. Nah, ini contohnya nanti sistem pribadi kurangi dengan pasal 17 ya. Gitu. Contoh sederhananya seperti ini, misalkan. Bapak Setia merupakan seorang agen asuransi yang berdomisili di Surabaya. Selama tahun 2019, ia memiliki penghasilan bruto sebesar 500 juta. Berapakah penghasilan netonya? Penghasilan bersih fiskalnya berapa? Nah, tinggal kita cari aja di lampirannya ya, lampiran per 17 tahun 2015, itu tinggal kita cari aja di uraian clue-nya ya. Jadi yang kita pakai, dasar yang kita pakai adalah di KLU-nya. KLU. Jadi setiap wajib pajak itu kan pasti punya KLU ya. Pak, bagaimana kalau misalkan KLU saya salah misalkan. Nah, kalau salah itu langsung aja minta diperbaiki. Jadi misalkan katakanlah kalau di data pajak gitu ya, di SPT kita atau di data kita, kalau kita masih KLU apa karyawan sih? swasta. Ya? KLU apa? KLU itu klasifikasi lapangan usaha. Jadi semacam apa ya? Ya apa ya? Kayak klasifikasi usaha kita apa? Misalkan kayak dokter. Nah, di sini ada nih jasa dokter, dokter umum, dokter spesialis dan sebagainya. Gitu. Jadi ketika kita mau membuat NPWP biasanya kan kita diminta ya, kita dipilih ya kira-kira pekerjaan kita ini di bidang apa misalkan. Karyawan swasta, BUMN, PNS dan sebagainya, atau dia usaha gitu. Macam-macam. Nah, tadi ya misalkan pertanyaannya, Pak, KLU saya masih karyawan swasta nih. Sementara sekarang saya sudah resign, saya sudah punya usaha sendiri gitu. Bisa nggak itu diubah? Nah,
itu bisa aja. Caranya bisa langsung datang ke kantor pajak, minta perubahan data, atau langsung telepon ke kring pajak. Gitu. Jadi kalau kita mau ubah data, bisa langsung ke kring pajak. Telepon aja ke kring pajak, 1.500-200, nanti akan ada agen yang menerima, tinggal kita keperluannya apa. Misalkan bisa pindah alamat, bisa ganti clue misalkan. Gitu. Pindah alamat itu sebatas yang masih satu kota ya. Gitu. Tapi kalau sudah pindah kota itu sudah harus ganti NPWP nanti. Nomornya sama tapi ganti tempat terdaftarnya saja. Jadi misalkan katakanlah alamat saya masih di Bandung, kemudian saya pindah ke Jakarta, ya sudah. Nanti otomatis ketika kita lakukan perpindahan, nanti tempat terdaftar kita tidak lagi di Bandung, tapi sudah di Jakarta. Tapi kalau sekedar ubah alamat aja, misalkan satu kota tapi beda jalan gitu ya, bisa langsung ke telepon ke kring pajak gitu. Atau tadi ya, Pak, ini clue saya, jenis usaha saya masih karyawan swasta nih. Saya bisa nggak ubah ke usaha gitu. Ini sering atau nanti bisa kejadian ketika kita mau buat insentif pajak atau dulu ketika musimnya tax amnesty. Itu nanti berbeda. Kenapa? Karena kalau dulu tax amnesty itu kan basisnya dari KLU ya. Jadi kalau nggak salah untuk yang karyawan swasta dengan yang usaha itu tarifnya berbeda misalkan. Gitu. Nanti juga kemungkinan akan seperti itu ketika sudah program pengungkapan sukarela nanti berlaku. Atau contohnya kemarin insentif pajak misalkan. Kan kalau pasal 21 untuk mendapatkan pasal 21 ya, PPh pasal 21 insentif itu kan berdasarkan perusahaan ini KLU-nya masuk nggak gitu. Jadi kita cek nih, oh KLU-nya masuk misalkan. Oh silakan, boleh mendapatkan insentif. Atau pengurangan pasal 25 misalkan. Seperti itu. Jadi ini terkait dengan KLU tadi ya, klasifikasi lapangan usaha. Ada kode-kodenya, ada jenis-jenisnya. Tinggal kita, Pak ini nggak ada nih yang sama persis gitu. Paling tidak yang mendekati misalkan. Kalau nggak ada katakanlah dokter apa gitu ya, dokter bedah otak saraf misalkan. Nggak ada nih yang spesifik seperti itu, ya sudah. Cari aja dokter spesialis. Gitu. Itu udah langsung ada harusnya. Gitu. KLU yang sekarang ini sama dengan yang di OSS nggak, Pak? USS itu apa, Pak? Itu yang baru itu, Pak. Online submission system, Pak. OSS. Online. Ya. Online submission system. Nah, submission system betul, Pak. Yang di mana itu ya? Yang dari AHU. Itu Pak, kalau kita misalkan. Oh, AHU ya? Harusnya sama ya. Tapi karena kita juga harusnya sama ya dasarnya. Cuma saya juga nggak melihat. Iya, saya belum pernah melihat situsnya langsung. Tapi paling tidak yang mendekati lah. Kalau misalkan ternyata jasa konstruksi nih, dua-duanya jasa konstruksi, harusnya ada. Walaupun mungkin nomor clue-nya beda atau kata-katanya tidak sama persis gitu, bisa aja gitu. Kan di sini tadi kan ada kodenya ya, ada kode KLU-nya. Ya Pak. Itu ini Pak, kan ada kodenya ya. Ya Pak. Itu OSS ya. Pak. Sepertinya itu kan memang yang terbaru Pak itu KLU-nya. Ya. Karena ada beberapa perubahan itu ada memang beberapa item yang baru itu Pak di OSS itu, di online submission system. Iya. Makanya Pak itu Pak siapa namanya Pak Heri nanya ini tuh Pak karena memang di OSS itu sudah banyak pembaharuan. Iya. OSS soalnya kan itu itu di luar pajak ya, situs di luar pajak. Jadi iya Pak, tapi kan maksudnya gini Pak, maksudnya itu kan dari Kemenkumham ya Pak Heri ya kalau nggak salah itu. Iya. Itu kan ada beberapa pembaharuan yang kemudian memang kalau misalkan memang pembaharuan itu tidak tidak selaras dengan yang ada di pajak kan wajar Pak kita nanya soal apakah misalkan kalau ada yang baru lalu kemudian tidak ada di aplikasi pajak terus kita harus buat yang kayak gimana begitu Pak. Iya, ya berarti tadi tinggal diupdate aja. Yang terbarunya misalkan AHU ya.
Kayak tadi misalkan sekarang Pak Heri statusnya sudah usaha nih, bukan karyawan lagi gitu ya. Sudah tinggal diupdate aja di pajak gitu. Jadi disesuaikan dengan yang berlaku sekarang gitu. Oke. Nah, tadi ya, ini misalkan Bapak Setia tadi, kalau di 10 ibu kota provinsi, Surabaya kan termasuk tadi ya. Nah, tarifnya adalah 50%. Ini kebetulan sama ya. 50 untuk ibu kota provinsi lainnya 50, daerah lainnya itu juga 50. Jadi kebetulan sama semua untuk agen asuransi. Kemudian gimana cara ngitung pajaknya? Nah, berarti dari 500 juta ini kita kalikan 50%. Nah, berarti penghasilan netonya sebesar 250 juta. Jadi dari 500 juta penghasilan brutonya, 250-nya adalah yang dianggap penghasilan bersih. Yang dianggap ya, karena tadi untuk menyederhanakan saja dalam penghitungan pajaknya. Nah, dari angka 250 ini pajaknya berapa? Nah, tinggal tadi rumusnya. Tinggal kita kurangkan PTKP. Gitu. Jadi kita kurangkan di sini, misalkan PTKP-nya berapa? Misalkan katakanlah belum menikah misalkan ya. Sudah tinggal kita kurangkan 54 juta di sini. Ketemu misalkan berapa, nanti tinggal kita kalikan pasal 17. Gitu. Jadi ke bawahnya itu sama dengan yang kemarin gitu, dengan yang pembukuan gitu. Jadi kalau sudah sampai penghasilan neto itu ke bawahnya sama PTKP segala macam. Perlakuan PPTKP-nya pun sama ya. Jadi dari sejak awal tahun atau kondisi di awal tahun. Oke, kita masuk ke contoh kasusnya, studi kasusnya di sini. Misalkan Nona Aurelia, seorang akuntan publik dengan status belum menikah, yang bertempat tinggal di Jakarta. Selain menjalankan usaha kantor akuntan publik di Jakarta, Nona Aurelia memiliki usaha persewaan ruang kantor di kota yang sama. Persewaan ruang kantor. Sepanjang tahun 2019, Nona Aurelia memiliki peredaran bruto dari jasa kantor akuntan publik sebesar 1 miliar. Sementara dari usaha sewa ruangan kantornya, dia memperoleh usaha itu sebesar 3 miliar. Jadi total brutonya adalah 4 miliar ya di sini. Tapi yang dari jasa akuntan saja itu adalah 1 miliar ini. Nah, Aurelia telah menyampaikan pemberitahuan untuk menggunakan norma 3 bulan sejak awal tahun 2019. Artinya dia boleh pakai norma di sini. Karena masih di bawah 4,8 ya di sini. Jadi kan ini masih di bawah 4,8. Nah, berapa PPh kurang atau lebih bayar tahun 2019 apabila sepanjang tahun 2019 Nona Aurelia telah mengangsur pasal 25 sebesar 5 juta rupiah dan dapat bukti potong pasal 21, misalkan ini kan kantor akuntan publik ya. Misalkan dia ada klien nih dengan perusahaan gitu untuk mengaudit gitu. Kemudian dia dipotong PPh pasal 21 sebesar 10 juta. Gitu. Jadi ini ya ada 1 miliar yang adalah peredaran brutonya. Kemudian dia pakai norma di Jakarta. Kemudian pasal 25-nya adalah 5 juta per bulan. Dan pasal 21-nya sebesar 10 juta. Nah, berapa sih kira-kira PPh kurang bayarnya misalkan untuk tahun 2019? Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita harus cari tahu dulu nih, berapa penghasilan brutonya. Kalau dari soal, dia kan punya jenis penghasilan ya. Yang pertama dari jasa konsultan tadi, jasa akuntan tadi, dan yang kedua adalah sewa ruko. Kita harus teliti dulu, yang sewa ruko itu tidak termasuk penghasilan yang nanti akan dikenakan. Kenapa? Karena sewa ruko ini itu adalah final. Jadi ini yang harus kita keluarkan dulu. Gitu. Jadi dari awal ini sudah kita coret di sini. Jadi yang benar-benar nanti akan kita kalikan norma adalah yang penghasilan non-final saja. Jadi kita harus teliti dulu nih, oh ini penghasilan dari mana nih? Oh ada bunga deposito, coret. Ada jual bangunan, coret. Dividen, coret. Gitu. Jadi hanya yang non-final saja. Di sini karena
penghasilan dari sewa ruangan itu sudah dikenakan PPh final, itu aturannya di PP 29 tahun 96, tarifnya adalah sebesar 10%. Jadi atas sewa ruangan final, kemarin sudah dijelaskan ya sama Bapak Williandri, tarifnya adalah 10%. Jadi dari sini, dari yang 3 miliar ini, itu sudah dipotong sebesar 300 juta. Sudah clear, nggak ada pajak yang lainnya lagi. Nah, tinggal kita kalikan yang 1 miliar tadi. 1 miliar, kalau dari lampirannya ya, lampiran pasal 17-nya, per 17-nya, kalau kita lihat di jasa akuntansi, di sini, jasa akuntansi dan audit gitu. Contohnya, jadi kita cek nih, kodenya adalah ini gitu. Maka tarifnya adalah 50%. Tadi kan tinggalnya di Jakarta ya, ini 10 ibu kota utama, ibu kota yang lainnya, dan daerah lainnya. Kebetulan sama semuanya. 50% semuanya. Berarti kalau kita carikan, ini 50%, berarti penghasilan neto fiskalnya adalah sebesar 50% kali 1 miliar sebesar 500 juta. Kemudian tadi status dari Nona Aurelia itu kan belum menikah ya. Aturannya dia belum menanggung siapa-siapa. Berarti PTKP-nya adalah sebesar 54 juta. Dari 54 juta ini kita kurangkan ya. Jadi 500 kita kurangkan PTKP. Penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 446 juta rupiah. Jadi 500 kita kurangkan 54, hasilnya adalah 446 juta. Dari sini kita kemana? Tinggal kita kalikan pasal 17 yang progresif kemarin. Kalau kita pakai cara cepat kira-kira berapa Bapak Ibu? Kalau misalkan 446 tadi ya, 446. Kalau kita pakai cara cepat berapa? Hasilnya PPh terutangnya berapa? Lambat itu nih. Bukan 15%, 15% kali PKP dikurang 55 juta, Pak. Ya. Kalau untuk yang lebih cepat hitungannya bukan 15% dikali penghasilan kena pajak kemudian dikurang 55 juta. Bukan. Ini berada di lapisan berapa ini? Tarif berapa? Kalau 46 ini apa? 446. 30%, Pak. 30%. 5, 15, 25, dan 25%, Pak. 30. Pakai yang lapisan 25%. berapa? Ya? Lapisan ketiga. Ketiga, 25%. Pengurangnya berapa kalau 25? 30. Berapa? 62,5. Berapa sih? Kok jadi lupa? 30 ini ya. ini kurangnya 5 juta, ini pengurangnya 55. Kurangnya berapa? 30 juta. Berarti cara cepatnya adalah 25% kali ini 446 ya. Kita kurangkan 30 juta. Hasilnya berapa? 25% kali 446. 81.500.000. 81,5 ya? Iya. Oke, kita coba cek jawabannya. Oke, 81.500.000 gitu. Jadi kalau kita pakai cara biasa 5% kali 50 juta, hasilnya adalah 2,5 juta, clear. 15 kita kalikan 200, ini maksimalnya ya, hasilnya adalah 30 juta. Dan sisanya berarti kita kalikan 25%. Hasilnya di sini adalah 49 juta. 196 ini dapatnya dari ini ya. 49 ini dikurangi 50 dikurangi 200. Ini di total semua hasilnya adalah 81.500.000. Ini baru PPh terutang. PPh kurang bayarnya berapa? Kita kurangi dengan kredit pajak ya. Tadi ada pasal 21 dan pasal 25. Pasal 25-nya tadi sebesar 5
juta per bulan. Berarti kita kalikan 12. Kemudian pasal 21-nya tadi sebesar 10 juta. Hasilnya di sini kita total adalah 70 juta. Berarti PPh kurang bayarnya, karena di sini lebih besar ya, lebih besar ini, maka kurang bayarnya sebesar Rp11.500.000. Ini adalah PPh yang harus dibayarkan nanti oleh Nona Aurelia sebelum lapor SPT tahunan. Jadi sifatnya di sini adalah kurang bayar. Sampai sini kurang lebih ini materi tentang norma. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, silakan kita diskusikan. Pak Faris, kalau misalnya Silakan. itu kita nggak mau cicil yang PPh 25 kan boleh ya? Boleh atau enggak ya? Sebenarnya kalau aturannya itu tetap ya harus, walaupun dia sifatnya apa? Sifatnya fasilitas, tapi kalau kita nggak cicil itu ada sanksinya, gitu. Karena dasar untuk menghitung pasal 25 adalah dari PPh tahun sebelumnya, gitu. Karena kan takutnya kan penghasilan tahun depannya kan kalau Turun. ini turun nanti jadi lebih bayar dan kita nggak mau repot diperiksa gitu loh. Gimana ya? Iya, nah sebenarnya kalau angsuran pasal 25 itu ada yang namanya pengurangan, fasilitas pengurangan pasal 25. Gitu. Jadi kayak contohnya sekarang ya insentif pengurangan pasal 25 sebesar 50%. Jadi misalkan angsuran per bulannya normalnya adalah 5 juta gitu ya, sama semuanya setahun. Dengan adanya insentif UMKM insentif COVID ini diturunkan nih dari yang awalnya 5 juta menjadi 2,5 juta. Itu sudah otomatis gitu. Nah, ada juga nanti ada yang sesuai dengan permohonan. Jadi misalkan katakanlah nanti udah nggak ada insentif lagi, COVID sudah selesai, misalkan angsurannya misalkan katakanlah normalnya kita itu 4 juta misalkan. Ternyata di pertengahan tahun gitu, misalkan di bulan ya Juli atau Agustus gitu, kita yakin nih kayaknya omset kita lebih rendah deh daripada tahun sebelumnya. Karena base dasar untuk menghitung angsuran pasal 25 yang 4 juta tadi itu adalah dari penghasilan dari pajak kita tahun sebelumnya dibagi 12. Makanya asumsinya berarti kan sama, paling tidak sama dengan tahun sebelumnya penghasilan kita. Cuman kan kalau pendapatan kan bisa naik bisa turun ya. Nah, misalkan tadi di pertengahan tahun, di bulan Juli atau di bulan Agustus, aduh kayaknya omset saya nggak bakal nih sama kayak tahun lalu. Syukur-syukur sama gitu. Kayaknya bakalan jeblok deh, bakalan lebih rendah deh. Bisa nggak saya turunkan angsuran saya dari yang awalnya 4 tadi menjadi 1 juta aja misalkan? Bisa. Caranya gimana? Caranya dengan mengajukan permohonan pengurangan pasal 25. Saya agak lupa syarat-syaratnya, cuman setahu saya tetap harus ada hitung-hitungan ya. Dan maksimal itu ada penghitungannya. Jadi maksimal yang boleh dikurangkan itu berapa persen? Setahu saya sekitar 75% ya. Gitu. Jadi yang 4 juta tadi maksimal berapa? Dari 75% tadi. Dan harus ada istilahnya hitung-hitungan sementara. Berapa sih kira-kira omset sampai dengan akhir tahun? Jadi dengan asumsi sampai dengan akhir tahun berapa? Kemudian dari situ berapa sih pajak saya yang harus saya bayarkan? Kita bagi dengan 12 bulan. Gitu. Jadi ada yang namanya fasilitas tadi, Bu. Gitu. Kalau PPN 25 itu PPh 25 itu kecil, boleh nggak saya bayar sekaligus di depan? Kalau bayar di depan boleh aja, Pak. Itu tidak mengurangi, itu tidak kena sanksi. Yang akan kena sanksi adalah kalau dibayarnya di belakang. Tapi tetap Bapak tetap harus buat permasa, per billing. Gitu. Jadi tetap misalkan permasa nih, jadi boleh dibayarkan yang di awal, biar udahlah repot, misalkan per bulan katakanlah 100.000 gitu ya. Daripada saya tiap bulan harus bayar 100.000 maksimal tanggal 15 bulan berikutnya gitu. Saya mungkin lupa gitu ya. Ya udah di bulan Januari saya bayarkan aja nih, ada 12 billing, 12 bulan gitu. 12 tagihan istilahnya. Saya bayarkan aja di bulan Januari semua, clear. Bisa gitu.
Yang nggak bisa adalah kalau kita bayarnya di akhir, karena bisa jadi nanti akan kena sanksi. Kenapa? Karena pasal 25 tadi ya, ada batas lapornya, batas setornya. Kalau lebih dari tanggal 15 bulan berikutnya, kita akan kena sanksi keterlambatan setor. Gitu. Jadi misalkan harusnya, misal sekarang masa Oktober gitu ya, masa Oktober. Kan dibayarkannya paling lambat kemarin, tanggal 15 November ya. Nah, berhubung 15 kemarin itu hari Minggu misalkan atau hari Sabtu, boleh ke hari kerja berikutnya. Gitu. Tapi kalau misalkan 15 belum di-store, ternyata baru di-store-kannya itu hari berikutnya di tanggal 16 ini misalkan, ya udah itu dianggap telat 1 bulan. Apalagi misalkan untuk masa Januari kita bayarkan semuanya di masa Desember gitu atau di bulan Desember. Ya otomatis dia bunganya itu kumulatif ya. Kita kemarin sudah sama Pak Dendi sudah bicara tentang keterlambatan setor. Jadi kalau memang kecil, boleh dibayarkannya di awal, tapi tetap dibagi per masa. Jadi nggak boleh disatuin gabung gitu, 100.000 langsung kita bayar 1 bulan 1,2 juta di masa yang sama. Nggak bisa. Tetap harus dipisah-pisah bulannya. Gitu. Jadi kalau misalnya lebih bayar, kita nggak mau direstitusi, nggak bisa juga ya? Pilihannya tetap. Pilihannya biasanya kita tawarkan nih. Ketika misalkan gini, biasanya kan dari penelitinya ya atau dari AR-nya lah gitu, akan nelpon biasanya. Bu atau Pak, ini SPT Bapak nih lebih bayar nih 1 juta gitu. 1 juta kalau misalkan kalau kami teliti bisa jadi nanti oke, kita keluarkan uangnya kalau clear ya, nggak ada pemeriksaan, kalau pemeriksaannya sudah benar segala macam gitu, sudah nggak ada istilahnya, nggak ada dosa lah atau nggak ada salah gitu, oke kita keluarkan 1 juta. Tapi kalau misalkan wajib pajaknya, aduh nggak yakin deh atau bahkan lama gitu ya, karena kan 1 juta paling tidak kalau nggak salah, kalau yang penelitian cepat itu waktunya sampai 3 bulan kalau nggak salah. Dari yang awalnya setahun dipercepat jadi 3 bulan gitu misalnya. Nah, itu kan tetap lama ya. Udahlah kayak gitu, saya nggak mau lebih bayar gitu. Nah, biasanya AR-nya itu akan memberikan persuasif atau sugesti jadikan nihil atau kurang bayar gitu. Dengan cara gimana? Dengan cara menambah pendapatan kayak biasa gitu. Kan otomatis kalau pendapatannya bertambah, pajaknya juga ikut bertambah kan gitu. Atau misalkan tadi angsurannya atau bukti potongnya itu tidak mereka kreditkan. Boleh nggak gitu? Kredit pajaknya itu pasal 21-nya itu nggak kita kreditkan. Kalau aturannya boleh-boleh saja gitu. Itu hak kita kan untuk mengkreditkan itu gitu. Kalaupun nggak dipakai ya sudah nggak apa-apa. Tapi catatannya pendapatnya tetap harus dimasukkan gitu. Tadi contoh ya misalkan bukti potongnya tadi Nona Aurelia tadi ada 10 juta nih. Bisa nggak 10 jutanya ini nggak saya kreditkan? Bisa aja gitu. Bisa aja. Tapi atas pendapatan dari bukti potong tadi itu tetap harus dilaporkan gitu. Kalau 25-nya kita nggak kreditkan, boleh? Nggak bisa 25 ya? 25 nggak bisa. 25 itu kan sudah otomatis. Sudah dibayar. Gitu. 25 itu sudah setiap ini sudah kita store gitu. Cuman tadi aja Bu, kalau memang kira-kira tahun ini bakalan turun gitu, ya sudah. Silakan ajukan namanya pengurangan angsuran pasal 25 gitu. Maksimal 75% ya Pak ya tadi ya? Setahu saya minimal maksimal ya? Segitu. Maksimal segitu. Nanti coba saya cek lagi ya aturannya atau dasar hukumnya di mana. Cuman setahu saya itu. Iya. Gitu, 75. Kalau ada contoh suratnya boleh deh. Surat boleh. pengajuan. Nanti insya Allah ada sih kayaknya. Nanti coba saya cari ya, Ibu ya. Karena dulu waktu saya masih di Pontianak pernah ngerjain itu soalnya. Jadi ya biasa penurunan omset, jadi perusahaan sawit waktu itu kalau nggak salah dia minta pengurangan pasal 25. Gitu. Sama-sama Ibu. Baik, gimana? Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan lagi?
Izin tanya, Pak. Silakan, Ibu. Tadi kalau kita tidak nyicil PPh 25, sanksinya apa ya, Pak? Kalau kita tidak cicil pasal 25, kita anggap itu tidak lapor pasal 25 gitu. Artinya kena sanksi, tapi base-nya gini. Tadi ya balik lagi ke aturannya. Pasal 25 itu dihitungnya dari pajak tahun lalu dibagi 12 gitu. Itu biasanya itu namanya dinamisasi ya. Kalau di kami itu namanya dinamisasi. Itu yang sekarang juga lagi disurati sama AR-AR, khususnya AR yang strategis ya gitu. Karena pasal 25 itu memang harus ada, khususnya di badan ya, khususnya di badan gitu. Jadi dinamisasi pasal 25 namanya. Itu katakan lagi kayak tadi ya, misalkan katakanlah pajak saya tahun sebelumnya itu ada sekitar ya 12 juta misalkan tahun lalu. Kalau saya bagi dengan 12, maka artinya saya harus mengangsurnya setiap bulan itu adalah sebesar 1 juta. Pak, gimana kalau 1 juta ini nggak saya angsur gitu, nggak saya bayarkan gitu? Itu tetap harus dibayarkan karena tadi sudah aturannya sudah seperti itu. Jadi tetap harus dibayarkan. Konsekuensi atas tidak dibayarkannya pasal 25 gimana? Akan terbit STP untuk setoran pasal 25. Jadi nanti isi STP-nya adalah misalkan gini. Ibu disurati nih sama AR-nya gitu. Wajib pajak sekian, berdasarkan data kami Anda belum menyetorkan PPh pasal 25 untuk masa Januari 2021 sebesar sekian, 1 juta. Plus sanksinya. Sanksinya dihitungnya dari mana? Dari itu keterlambatan ini ya, jadi tetap dihitungnya suku bunga yang 0, itu ya, bisa 0, itu kita kalikan berapa bulan dia telat. Dihitungnya dari mana? Dari sejak dia harusnya setor, misalkan Januari, berarti kan paling lambat dia harus setornya itu di bulan Februari ya, gitu. Sampai nanti terbit STP-nya di tanggal berapa, di bulan kapan. Misalkan terbitnya sekarang nih, November gitu. Berarti ya dihitungnya bulannya itu dari sejak Februari sampai nanti November gitu. Itu yang kemungkinan sanksi yang bisa ada gitu, yang bisa dikeluarkan sama AR-nya. Gitu. Kecuali misalkan contohnya tahun lalu nihil. Kayak sekarang lah gitu. Misalkan wajib pajak badan gitu ya, wajib pajak badan tahun sebelumnya UMKM gitu. UMKM. Kan ini kemarin sempat saya bahas juga di video YouTube saya. Jadi PT itu kan mulai tahun 2021 ini sudah tidak bisa lagi pakai yang UMKM gitu. Asumsinya ya, kalau dia sudah menggunakan dari sejak tahun 2018. Kan PT itu kan cuma 3 tahun ya maksimalnya. Jadi 18, 19, 20 selesai. Nggak boleh lagi yang 2021 ini pakai UMKM. Nah, artinya berarti tahun 2021 dia sudah harus pakai yang norma, yang biasa. Bukan yang norma, sorry. Dia harus pakai yang mekanisme umum, pakai pembukuan. Tarifnya misalkan katakanlah 22% gitu ya. Diskon 50 jadinya 12,5. 11,5. 22 berarti 11 ya, sorry, 11%. Nah, pasal 25-nya berhubung itu perahlian dari tahun sebelumnya itu UMKM, sekarang menjadi pasal 25 badan, boleh tidak mengangsur gitu. Boleh tidak mengangsur. Jadi angsurannya adalah nihil. Nihil gitu, seperti itu. Tapi resikonya kalau angsuran kita nihil, resikonya apa? Otomatis nanti di SPT tahunan kita bayar pajaknya gede. Kayak tadi ya, misalkan Nona Aurelia tadi, pajaknya sendiri kan 81 juta, 81.500.000. Kalau dia tidak mengangsur pasal 25, angsurannya kan tadi sekitar 5 juta per bulan. Angsurannya sendiri sudah 60. Gitu. Jadi bayangkan kalau dia tidak pakai angsuran pasal 25, maka Nona Aurelia sebelum lapor SPT, dia harus bayar sebesar 81 juta cash langsung. Nggak bisa dicicil.
Tapi kalau misalkan dia pakai pasal 25, maka dia masih bisa mencicil tadi. Paling tidak 5 juta per bulan. Gitu. Jadi dia cukup membayar tadi ya, cukup membayar yang katakanlah sekitar 10 juta tadi. Gitu. Itu keuntungan maupun kelemahan kalau kita pakai pasal 25. Secara hukum dia tetap mengikat. Pasal 25 itu walaupun sifatnya angsuran, itu ada dasar hukumnya, ada mengikatnya gitu. Kalau nggak setor akan kena sanksi. Kalau terlambat setor tetap kena sanksi gitu. Gimana Ibu Santi? Benar, Mas. Iya sih kondisinya sama. 2020 itu omsetnya di bawah 1 M, 800 juta. Lalu akhirnya menyarankan untuk pakai PP 23 yang 0,5%. Iya. Nah, lalu dan di tahun 2021 nggak ngangsur yang PPh 25 sih, Pak. Tapi karena sekarang di tahun ini omsetnya di atas 4,8, otomatis untuk tahun 2022 mungkin ada angsuran ya? Iya, harus gitu. Jadi ketika omset ini misalkan omset 2021 omsetnya sudah lebih dari 4,8, misalkan sekarang di bulan November kita sudah hitung nih omsetnya, aduh omset saya naik nih. Bukannya senang ya, tapi malah aduh bayar pajaknya minimal lagi nanti ya. Tetap gitu, tetap ya udah. Jadi misalkan sampai dengan akhir tahun clear nih, omset saya 6 miliar gitu. Kan enak ya omset naik gitu ya. Pajaknya juga ikut berubah tapi ya. Jadi sudah dia tidak berhak lagi pakai yang 0,5% tahun depannya dan seterusnya. Yeah. Jadi nggak bisa lagi, misalkan tahun depan turun nih, Pak omset 2020 saya turun gitu, bukan 6 miliar tapi cuman 4 miliar gitu. Boleh nggak saya pakai UMKM lagi? Jawabannya adalah nggak bisa. Gitu. Jadi ketika kita sudah meninggalkan UMKM, maka dia nggak bisa balik lagi ke tarif yang UMKM itu. Dia tetap harus pakai yang tarif normal seterusnya. Gitu. Dia beda dengan aturan yang lama. Aturan yang di PP 46 tahun 2013 itu dia bisa on off, dia bisa bolak-balik sesuai dengan omset. Tapi di stage di PP 23 tahun 2018 ini nanti kita akan bahas di situ, nanti mungkin di hari Jumatnya nanti ya, kita akan bahas di situ, udah nggak bisa lagi. Gitu. Dia tetap harus pakai yang tarif normal, walaupun omsetnya di bawah 4,8. Gitu. Ya, makasih Pak. Sama-sama Ibu. Oke, untuk merefreshingkan gitu, kita akan main kuisis ya di sini sambil karena sudah di pertengahan jalan juga. Masih ingat kan Ibu main kuisisnya? Bapak Ibu, silakan untuk join setelah ini. Oke. Oke, ini akan saya share screen. Musiknya kok nggak ini ya? Oke, bisa gabung Ibu, Bapak Ibu. Saya akan share di chat. Oke, silakan untuk join. Kita akan masuk ke kuis. Kuisnya tentang PPh pasal 2, PPh orang pribadi ya. Gitu.
Oke, ada 8 peserta. Dari total ini ada 12 plus saya berarti 11 ya. Oke, ada berapa orang lagi? 3 orang lagi ya yang belum join. Silakan. Di sini ada Pak Haryo, Ibu Melisa, Ibu Eli, Pak Roy, Ibu Siti, Seri, Astri. Pak Heri belum. Kemudian Pak Dani ya. Cara Pak Dani joinnya belum. gimana, Pak? Langsung aja Pak. Link yang saya kasihkan di grup WA itu langsung klik aja. Nanti otomatis muncul ketik nama Bapak aja. Ada namanya, Pak? Nah, Ibu Melisa 2 kali join. Oke, Pak Isman. Belum bisa, Pak. Gimana sih? Belum bisa. Iya. Atau klik langsung di link yang ini Pak, yang saya berikan di WA itu. Bapak pakai komputer apa pakai? Pakai HP. Pakai HP. Kalau pakai HP berarti harus keluar dulu ya, harus pakai HP lain lagi Pak. Saya pakai HP bisa kok. Itu klik link yang di WA. Iya, saya bisa juga bisa. Linknya udah dapat ini. Ada tulisan nama saya mulai gitu. Ya, klik mulai Pak. Oh. Klik mulai. Ringan kali itu. Tinggalan nih. Oke, tinggal nunggu Pak Heri ya. Iya. Oke, klik mulai, nanti otomatis Bapak akan masuk ke sini dan nah, udah masuk nih Pak Heri Sucipto. Betul. Oke, Pak Dani juga sudah. Nah, oke, sudah semua ya. Oke, kita akan mulai kuisnya. Oke. Ada 10 soal aja ini, silakan dijawab mengenai PPA orang pribadi. Santi sementara memimpin.
Shirley kayaknya 100% benar ini soalnya. Tinggal Ibu Siti sepertinya yang belum. Ibu Seri. Wow, Ibu Seri. Selamat Ibu Seri menjawab 100% benar ya ini ya. Wah. Pertanyaannya. Oke, capek kerja tapi masih bisa fresh menjawab soalnya gitu ya. Keren Ibu. Oke. Nah, ini kalau sudah menjawab soalnya, nah sekarang kita balik lagi ke yang ini. Saya sudah sediakan soal latihannya. Nah, silakan untuk norma sekarang Bapak Ibu untuk mengerjakan soal ini. Kira-kira berapa PPh kurang bayarnya? Kurang atau lebih bayarnya ya? Gitu. Silakan. Silakan nanti kalau yang sudah silakan jawabannya langsung ditulis di chat chat Zoom ya, chat di sini aja nanti kita akan bahas.
Oke, sudah semua Bapak Ibu? Ini jawabannya beda-beda ya. Oke, kita bahas sekarang. Oke, kita akan masukkan penghasilannya dulu semuanya. Pertama dari Rumah Sakit Mitra Medica. Kemudian selain itu warisan dan bunga deposito. Kalau yang Mitra Medica berapa? 150 setelah dikali 50%. Penghasilan brutonya Mitra Medica 500 ya. Kemudian yang Pertamina 400 ya. 400. Oke, warisan itu 1 miliar. Bunga depositonya 25 juta. Norma untuk Mitra Medica berapa? 50 ya. Kali 50 jadi 250. 50, oke. Pak. Kemudian Pertaminanya 45 ya. Iya. Oke, di sini PH. Dan itu. Oke, ini kita kalikan. Ini juga sama. Aku lupa. Selalu lupa. Ini masuk nggak? Nggak masuk Pak. ya, karena ini sifatnya final. Final. Ini juga sama. Bukan, warisan itu bukan objecting. Bukan objek. Iya, dia nggak dapat, bukan objek pajak. Oke, penghasilan sifatnya final. Terus, nah berarti penghasilan netonya berarti ini. Oke, kita masukkan ke sini aja. Oke, kemudian tidak kena pajaknya. Berapa itunya? 67,5.
Terus untuk di sini 54 ditambah 9. Tanggungannya ini 61, 63. Dua tanggungan ya? Iya. Iya. Oke. 67 ya? Anaknya satu. Satu apa dua ya? Dua, Pak. Satu. Dua. Memiliki 2 orang anak. Oh iya. Satu orang anak. Oh. Ini kita kurangkan PT. Oke, 362 juta ya, 500. Berarti ini kita kalikan 5. Berarti ini di level di layer kedua ya, ketiga ya. 3. Ini 50 juta. Ini 200. Ini sisanya berarti. 112. Oke, kita kalikan. 2,5 juta. Berapa itu? Kali 2. Oke, ini adalah PPh terutangnya. Kemudian Kredit. pasal 25-nya berapa? 12 juta. Pasal 25-nya itu 12. 1 juta ya. Oh, 1 juta per bulan. 12 juta. Berarti 1 juta kalikan 12. Oke. Kemudian yang Bukti pasal 21 RS Medika berapa? 5 juta. 5 juta ya. Oke. 21 RS Mina 4 juta ya. Oke. Kurang bayar. $60.625 kita kurangkan dengan kredit pajaknya sebesar Rp39.625.000. Oke, ini adalah PPh kurang atau lebih bayar dari Bapak Budi tadi ya, Dokter Budi tadi. Yang benar tadi Ibu Santi, Bapak Dani, kemudian Ibu Eli, Ibu Seri, Bapak Isman, udah, hampir semuanya udah benar ya. Kecuali saya. Oh, ada juga. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi kurang lebih itu untuk norma ya. Jadi yang harus diperhatikan pertama adalah tentang ini, normanya. Kemudian, kalau misalkan kita harus perhatikan juga kira-kira di total penghasilannya tadi itu ada yang, jadi kita harus perhatikan gitu, dia punya penghasilan yang bukan objek gitu, warisan, ada hibah, ada beasiswa dan sebagainya, itu adalah yang bukan objek pajak. Kemudian ada juga yang sifatnya final, kita cek lagi kira-kira bunga deposito, dia ada nggak bunga deposito, sewa rumah, sewa tanah dan bangunan, penjualan tanah dan bangunan, kemudian saham dan sebagainya. Kalau misalkan ada, berarti kita harus keluarkan dulu. Jadi yang benar-benar dihitung adalah penghasilan yang dari hubungan dari pekerjaan ini. Kemudian kita kalikan tarif sesuai dengan normanya dia tinggal atau prakteknya di mana. Gitu. Sampai sini Bapak Ibu silakan ada pertanyaan.
Dalam penggunaan norma ada batas waktu, Pak. Norma, ya tadi Pak, batas waktunya adalah kalau dia sudah di atas 4,8. Artinya dia tidak bisa lagi pakai norma. Cuma dari segi penghasilannya Nominalnya. aja. Iya, dari sisi nominalnya, Pak. Iya. Itu udah termasuk di dalam per 17, Pak ya? Per 17, ya Pak. Makasih, Pak. Ini baik, sama-sama Bapak. Ini saya apa? Oke, demikian untuk materi tentang norma. Dan di materi berikutnya, kita terakhir, ini mungkin yang paling sederhana, penghitungan pajaknya. Kita bicara Nanya tentang... dong, boleh nggak? Ya, silakan Ibu. Kalau karyawan boleh nggak pakai norma? Karyawan memang Nanya iya doang. pakai norma. Maksudnya kayak ini, kan kita biasanya dipotongin nih sama kantor misalnya. Kalau kan kalau dihitung-hitung mana sih yang lebih untung, norma ini atau yang misalnya dipotongin dari kantor? Cuma nanya sih Pak, iseng aja. Thank you. Kalau itu sudah sih. Karena kan kalau karyawan kan dipotongnya PPh pasal 21 kan gitu. Jadi ya sudah, itu nggak bisa pakai norma. Kecuali kalau dia punya penghasilan lain ya gitu. Jadi misalkan gini, Ibu selain dipotong, itu kan soal penghasilannya dari gaji ya gitu. Jadi yang boleh pakai norma adalah penghasilan yang dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas gitu. Jadi misalkan Ibu di samping karyawan, Ibu juga punya ya kayak ini ya misalkan jasa konsultan misalkan. Nah, jasa konsultannya boleh pakai norma. Tapi kalau atas gaji Ibu di perusahaan ya tetap harus dipotongnya pasal 21 gitu. Jadi bisa jadi nanti akan gimana? Pelaporannya untuk Pak, pelaporannya gimana? nanti akan ya bisa jadi akan kurang bayar Ibu gitu. Karena kan dua jenis penghasilan yang berbeda ya gitu. Gitu. Jadi kalau seperti yang kemarin saya contohkan di SPT-nya, di bentuk SPT-nya misalkan nah ini. Jadi kan apa namanya? Seperti yang saya contohkan kemarin ya, misalkan seorang karyawan dia juga punya penghasilan di luar usaha yang dia pakai norma misalnya. Kalau dia pakai usahanya itu PPh UMKM ya sudah clear, jadi nggak ada yang kurang dibayar lagi. Jadi UMKM-nya itu cukup dimasukkan ke sini di lampiran 3 angka paling bawah biasanya, angka 16 ini biasanya gitu. Ini adalah angka omset, kemudian di sini adalah angka pajaknya berapa yang sudah kita bayarkan. Misalkan omsetnya 100, pajaknya 0,5% misalkan. Itu kalau yang sifatnya usaha. Nah, kalau misalkan Ibu Seri misalkan tadi katakanlah selain karyawan, Ibu juga seorang konsultan misalkan. Punya klien dibayar. Nah, atas klien tadi, atas penghasilan dari klien tadi, itu Ibu masukkan ke sini, pekerjaan bebas. Gitu. Sementara kalau yang dari karyawan itu kan sudah dipotong pasal 21 ya, maka dia bagiannya masuk ke sini nanti. Penghasilannya itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Bukti potong A1-nya dimasukkan kemana? Bukti potongnya dimasukkan ke lampiran 2 di sini. Lampiran 2 bukti potongnya di sini. Jadi nama pemungutnya siapa? Berarti nama perusahaannya, NPWP perusahaan, nomor bukti potong pasal 21, tanggalnya, jenisnya di sini PPh pasal 21, kemudian jumlah yang dipotong.
kalau tidak ada selisih jadi harusnya kalau tidak ada selisih dan tidak ada penghasilan lain di luar usaha, harusnya SPT ibu itu adalah nihil. Asumsinya ya, kalau kita karyawan biasa, tidak ada penghasilan lain di luar itu, di luar dari gaji kita. Tapi kalau misalkan kayak tadi, misalkan ibu juga punya penghasilan sebagai konsultan, maka otomatis pasti akan kurang bayar. Kenapa? Ada pajak yang belum ibu setorkan dari sini. Gitu. Jadi pasti akan kurang bayar. Gitu. Nanti masuknya ke sini nanti. Seperti itu. Tinggal kita cari aja tarif dari norma konsultan tadi berapa. Gitu. Kalau yang ini misalkan saya bisa share. Iran. Ini kalau saya share lampirannya. Ini adalah lampirannya. Lampiran ada dia ada beberapa lampiran ya. Untuk orang pribadi di sini orang pribadi yang menghitung penghasilan neto yang khusus orang pribadi yang di bawah 4,8 itu ya. Nah, di sini ada 10 ibu kota provinsi lainnya dan daerah lainnya. Nah, tinggal kita cek aja, kita search. Misalkan tadi konsultan katakanlah. Nah, di sini ada misalkan jasa konsultan pariwisata. Jadi tinggal kita cari aja yang paling mendekati dengan usaha kita tuh yang mana. Misalkan kita cari lagi. Konsultan transportasi bukan. Misalkan kalau terkait pajak ya. Misalkan ini bukan. Nah, ini di sini misalkan di sini ada konsultan pajak di sini. Nah, tarifnya adalah segini. Oh, tapi ini sebentar, bedanya dengan yang jasa apa? Ini apakah lembaga kursusnya atau Nah, ini berarti kalau yang jasanya itu berarti masuknya ke sini. Jasa pendidikan lembaga bimbingan swasta ya. Bedanya dengan yang tadi adalah jasa pendidikan lembaga bimbingan belajar dan konseling. Ini kegiatan pendidikan atau kursusnya ya. Jadi misalkan kayak lembaga brevetnya itu dia segini. Tapi kalau tapi sama aja ya. Atau ini beda lampiran ya?
Oke. Ternyata ada dua jenis tarif ya. Ada yang 43, ada yang tadi ada yang berapa tadi ya. Nah, bisa jadi itu juga termasuk apa cara mengakalinya ya, tapi yang resmi berarti yang ini. Tinggal kita bedakan aja antara ini jasa bimbingan ininya. Kelompok ini mencakup pendidikan, bimbingan belajar, dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Ini 30%. Oke, kemudian tadi yang lainnya tadi yang 43 tadi adalah tentang oke, beda. Sama aja ya harusnya ya. Dia beda ya. Oke. Oke, tadi sepertinya ada ada tarif ya, ada yang 43, ada yang 30% gitu. Kalau dari keterangannya sih harusnya sama ya tadi ya. Cuman nanti coba saya cek lagi deh kira-kira perbedaannya itu yang yang gimana gitu. Kalau misalkan memang sama persis ya sudah berarti kita bisa menggunakan yang tarif yang lebih kecil berarti. Oh, udah mau jam 9. Oke, gimana Bapak Ibu? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nanti ada pelatihan buat SPT nggak sih, Pak? Gimana? Cara buat SPT ada nggak nanti diajarin? Kalau Ada, misalnya Ibu, ada. Oke. Ada. Nanti di khusus ada kita pakai e-form ya. Nanti belajar kita pakai e-form yang terbaru. Gitu. Jadi gimana? Atau kalau misalkan berbeda, nanti mungkin di hari Jumat. Kalau misalkan waktunya apa? Saya kasih tambahan aja kira-kira bagaimana cara mengisi SPT orang pribadi ya menggunakan e-form nanti. Gitu. Nanti contohnya kita pakai formulir e-form nanti kira-kira seperti apa nanti cara pengisiannya. Thank you. Baik, sama-sama Ibu. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan dan ini juga sudah mendekati jam 9 ya, sepertinya tidak bagus kalau saya harus ngasih materi lagi, takutnya udah capek juga. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini dan di pertemuan berikutnya kita akan bertemu di hari Jumat ya, mohon maaf karena hari Kamisnya ternyata saya ada acara di Bekasi, jadi nggak bisa sesuai jadwal. Jadi mungkin kita akan ketemu lagi di hari Jumat jam yang sama, jam 7 malam. Gitu. Baik. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sudah baik sama-sama Ibu Sari. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar di malam hari ini terkait PPH orang pribadi. Jadi kalau yang bisa saya rangkum dari apa yang sudah saya sampaikan selama beberapa pertemuan ini, yang pertama adalah PPH orang pribadi itu ada beberapa jenis penghitungan disesuaikan dengan jenis usaha dan juga omsetnya gitu. Jadi kalau misalkan omsetnya itu di atas 4,8 miliar, usaha apapun dia wajib pembukuan.
Kalau misalkan di bawah 4,8 miliar, kita cek dulu usahanya ini apa, penghasilannya ini dari mana. Kalau misalkan penghasilannya dari UMKM, dari jualan, maka dia berhak pakai tarif 0,5%. Berhak ya, berhak itu bukan berarti harus. Gitu. Tapi kalau misalkan dia penghasilannya itu dari pekerjaan bebas, contohnya profesi, kemudian usaha juga gitu. Kalau misalkan dia memilih untuk pakai norma atau pakai pembukuan, bisa gitu. Sementara kalau yang PP23 yang final itu khusus untuk yang usahawan omset di bawah 4,8 miliar. Tarifnya sendiri adalah 0,5%. Tapi ada batas waktunya. Untuk orang pribadi maksimal adalah 7 tahun saja dari sejak dia menggunakan atau dari sejak dia peraturannya berlaku. Gitu. Jadi kalau dari 2018 berarti 7 tahunnya dari 2018. Kalau misalkan nanti baru dipakainya di tahun ini, di tahun 2021, maka 7 tahunnya itu dari sejak tahun ini. Itu sekilas tentang PP23. Nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi di hari Jumat. Sementara kalau yang norma tadi, yang bisa saya resume adalah norma itu menggunakan aturannya, dasarnya adalah di Per 17 tahun 2015. Di situ sudah mencantumkan jenis-jenis usaha apa saja dari KLU kita, klasifikasi lapangan usaha kita, itu sesuai dengan usaha kita. Misalkan katakanlah tadi ya, ada dokter, pengacara, dan sebagainya. Di norma itu ada 3 kolom, kolom 10 ibu kota utama, ibu kota lainnya, dan daerah lainnya. Dan itu disesuaikan dengan tempat usaha kita. Jadi kalau misalkan tempat usaha kita ada 3 tempat, yang itu masing-masing normanya berbeda, maka kita harus kalikan sesuai dengan normanya masing-masing. Contohnya kita pusat usaha di Jakarta, di Serang, dan di Tangerang misalkan. Maka 3 kota itu tadi yang harus sesuaikan dengan masing-masing tarifnya. Kemudian setelah itu tinggal kita kurangkan PTKP, dan ketemu nanti PPh terutang, dan seterusnya. Gitu. Jadi dari setelah ketemu penghasilan neto itu ke bawahnya kalau PPHOP itu sama semua gitu. Jadi kita kurangkan dengan PTKP, kita kalikan tarif pasal 17, kemudian nanti biasanya ketemu dengan kredit pajak. Kredit pajak wajib nggak dikreditkan? Tidak wajib sebenarnya. Tapi karena itu fasilitas dan sayang sekali kalau tidak digunakan, maka sebaiknya kredit pajak itu tetap digunakan sebagai pengurang pajak terutang kita gitu. Jadi kan kita sudah capek-capek nyari penghasilan, dipotong pajak, masa kita harus bayar pajak 2 kali istilahnya kayak gitu. Jadi sudah dipotong, saya harus bayar pajak lagi. Nah, itulah kenapa fungsinya biar adanya kredit pajak. Jadi biar atas penghasilan kita itu tidak dipotongnya atau tidak kita bayar 2 kali. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk resume pada hari ini gitu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan untuk materi yang kemarin, materi di PPA Output, ini sedang dalam proses upload, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada agak lama. Dan insya Allah kalau sudah tersedia, nanti akan linknya langsung saya bagikan ke grup. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan saja, bisa langsung di grup ataupun japri ke saya. Terima kasih atas waktunya dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup dari saya. Selamat malam dan selamat ya. Mohon dibantu Pak sedikit Pak untuk hitung cepat tuh Pak. 5% itu berapa Pak? 15% berapa Pak? Itu aja Pak. Oh ya, baik. Untuk sekedar mengingat saja, jadi hitung cepat itu rumusnya adalah penghasilan kena pajak kita kalikan sesuai dengan lapisan tarifnya. Jadi contohnya kalau lapisan pertama itu langsung kita kalikan 5%, itu sudah clear ya. Jadi lapisan pertama adalah 0 sampai 50. Nanti bisa berubah ke 0 sampai 60 nanti. Kemudian lapisan yang kedua adalah 15%, itu antara 50 sampai 250 juta. Itu lapisan yang kedua. Cara cepatnya adalah 15% kita kurangkan dengan angka pengurangnya adalah 5 juta rupiah. Kemudian untuk yang lapisan ketiga yang 25% itu antara penghasilan kena pajaknya antara 250 sampai 500 juta. 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 250 sampai 500
Jadi antara 250 sampai 500 juta itu cara cepatnya adalah kita kalikan 25%, kemudian angka pengurangnya adalah sebesar 30 juta. Dan yang terakhir, kalau di atas 500 juta, maka dia pakai lapisan yang keempat atau lapisan terakhir ya, 30%. Pengurangnya adalah sebesar 55 juta. Jadi kalau cara cepat menghafalnya berarti 15 pengurangnya 5, 25 pengurangnya adalah 30, dan 30 pengurangnya adalah 55. Seperti itu. Baik Pak, makasih banyak Pak. Sama-sama Bapak Heri. Baik. Demikian, semoga informasi ini berguna bagi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di hari Jumat besok gitu. Karena kita juga masih ada materi-materi selain PPOP ya. Nanti di hari Sabtu kita akan ketemu PPA Badan, kemudian minggu depannya kita juga akan ketemu PPN dan juga kredit pajak gitu dengan pengajar-pengajar yang lainnya juga. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Dari saya tutup. Selalu jaga kesehatan Bapak Ibu. Sekarang juga sudah mulai musim hujan ya. Jangan sampai ya kita kena bencana banjir dan sebagainya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu untuk meninggalkan room-nya. Saya akan tutup.